Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu. Nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari kitab Yunus pasal yang pertama ayat yang ke-3. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, cerita tentang Nabi Yunus itu cerita tentang kemurahan Allah di tengah-tengah nabinya yang ngeyel di hadapan Tuhan. Yunus diperintahkan pergi ke Niniwe untuk mengabarkan kabar baik bagi mereka. Tuhan sangat mencintai bangsa-bangsa di luar bangsa Israel. Semua bangsa itu adalah anak-anak Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Tetapi Yunus dengan egosentrisnya, dengan menganggap bahwa itu di luar rahmat Tuhan, tidak pantas menerima anugerah Tuhan, maka dia melarikan diri jauh dari Niniwe, pergi ke satu daerah ke Tarsis. Jadi kalau Niniwe ke timur, Tarsis itu ke barat, menjauh dari penugasan itu. Dan kalau dikatakan dalam cerita kita, jauh dari hadapan Tuhan dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Jawa, adoh saka pangayunaning Sang Yahweh. Jadi jauh dari hadapan Tuhan itu sama dengan menjauh dari pangayunan itu hadapan, tapi sekaligus juga adalah kemurahan, pertolongan, dan perlindungan Tuhan. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi menjauh dari Tuhan itu sama dengan menjauh dari perlindungan dan pertolongan Tuhan. Nah, dalam situasi yang seperti itu, kita tahu ceritanya bahwa Yunus kemudian singkat cerita dibuang ke laut karena undi yang gelombang laut itu harus dihentikan dengan cara membuang korban, dan dia adalah bagiannya. Dan harus dibuang, dan kemudian Tuhan mengirimkan ikan besar untuk cukup menelan Yunus utuh apa adanya. Jadi ada dua yang saya usulkan untuk kita hayati dari teks kita. Yang pertama adalah kalau kita menjauh dari perintah Tuhan, sebenarnya kita sedang menjauh dari anugerahnya, sedang menjauh dari perlindungannya. Kalau jauh dari perlindungan Tuhan, berarti kita mendekati bahaya. Jadi kita harus sadar betul. Kalau kita ini tahu yang benar, tetapi kita menjauh dari yang benar itu, kita sedang mendekati bahaya. Maka jangan pernah menjauh dari perintah Tuhan. Artinya dekat jalani seberapapun beratnya perintah itu. Itu bagian yang pertama. Yang kedua, berarti 3 ya. Oke. Yang kedua adalah gini. Harusnya dia segera sampai ke Niniwe menjalankan tugas dan selesai. Tetapi orang yang menjauh dari pekerjaan Tuhan, menjauh dari perintah Tuhan, menjauh dari anugerah Tuhan, menjauh dari hadapan Tuhan, itu hanya akan membuat hidupnya berputar lebih panjang. Orang yang seharusnya sampai di satu tempat dengan tujuannya, hidupnya itu cepat, tetapi karena dia jauh dari Tuhan, maka dia akan putar-putar jalan dan itu panjang banget. Maka dia menghabiskan waktu, menghabiskan energi, menghabiskan banyak hal. Kenapa? Karena dia menjauh. Tuhan tetap mau kita sampai di tujuannya. Tetapi kalau kita jauh dari Tuhan, kayak gini, kita jauh, semakin jauh. Maka harus muternya lebih panjang. Tapi kalau kita lurus mengikuti jalan Tuhan, dia akan cepat nyampe ke situ. Itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga adalah bersyukur anugerah Allah luar biasa. Tuhan kirimkan ikan besar untuk menelan Yunus. Saya bayangkan gini. Ini cerita di mana Yunus melawan pertama bagi saya gitu ya, bagi teks ini. Tetapi kalau seandainya Yunus ngeyel lagi, diperintahkan lagi ngeyel lagi, perintahkan lagi ngeyel lagi. Akhirnya ikan besar yang diutus itu lama-lama angkat tangan. Aku nggak mau. Ini udah berapa kali nih? Udah 2 kali, 3 kali udah ngeyel. Yang
Pertama mau dia berangkat untuk nelan Yunus. Akhirnya ikan besar mutung, dia nggak mau. Akhirnya yang bersedia adalah ikan teri kecil-kecil. Bayangin. Kalau yang berangkat untuk ngambil Yunus itu adalah ikan teri yang kecil-kecil, apa yang terjadi? Hancur, lebur, mumur, raka-karuan. Dititili cilik-cilik gitu ya. Itu guyonan saya. Artinya apa? Kalau Tuhan kasih kesempatan, udah diselamatin dengan ikan besar, maka manfaatkan itu. Jangan pernah kemudian kita ngelawan Tuhan. Kita udah tahu gitu. Maka kerjakan supaya kita tetap ada dalam track jalurnya. Nggak muter-muter, bersyukur kalau ditelan ikan besar. Kalau ikannya kecil-kecil, hancur kita. Maka itu akan nolong kita dalam hidup. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kemurahan dan pertolongan Tuhan senantiasa ada pada setiap sahabat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.